Sukses Putri Aryani di jagat internasional membuat siapapun mengucapkan, termasuk Pak Presiden Jokowi. Dilanjutkan dengan Mas Ganjar mengucapkan selamat. Dibalas oleh netizen. Mas Anies ditampilkan fotonya bersama Putri Aryani. Apakah ini ditarik-tarik ke wilayah Capres 2024 atau memang netizen kita hebat-hebat ya sampai sepertinya mencampur adukkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Putri Aryani, kalian pasti semuanya merasa takjub dan bahkan mungkin menangis merinding ketika sang gestar mendapatkan apresiasi di Amerika. Tetapi ini masalahnya, sesudah menjadi sesuatu semuanya merasa menjadi bagian, at least memberikan ucapan. Tetapi itu juga dijadikan semacam bagian dari proses 2024. Apakah ini akan menjadi bagian untuk kemenangan? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya fenomena apa yang terjadi dan bagaimana solusi untuk 2024. Pertama kita baca di liputan 6. Ganjar ucapkan selamat. Foto Putri Aryani kecil bareng Anies Baswedan. Bikin dua pendukung baca pres perang kata-kata. Jadi hanya sebuah foto, hanya sebuah ucapan menjadikan mereka bla 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 sepertinya miliknya. Kemudian kita kedua lihat di RMID, Putri Aryani gemparkan Amerika's Got Talent, pejabat dan capres rame-rame kasih selamat. Ini jadi pada sebelum menjadi seseorang maka dia, tetapi ketika mendapatkan apresiasi semuanya. Tapi itu memang, coba kita lihat berapa orang seperti Putri Aryani yang belum berprestasi dan kemudian sampai sekarang belum dilihat atau dilihat sebelah mata. Selanjutnya yang ketiga di Republika, ramai di medsos ucapkan selamat Ganjar. Selamat Ganjar dibalas foto Anies bersama Putri Aryani. Kalian memilih yang mana dari tiga tadi? Oke, kita baca di liputan 6, yang lain nanti untuk menambah. Ganjar ucapkan selamat, foto Putri Aryani kecil bareng Anies Baswedan bikin dua pendukung bakal calon presiden perang kata-kata. Liputan6.com, nama Putri Aryani tengah ramai diperbincangkan warga dunia usai sukses menaklukkan hati juri killer. Nah, kalau kalian kan paling sering mendengar dosen killer ya, ini juri killer guys. Simon Cowell yang langsung memberikannya Golden Buzzer di ajang bergengsi America's Got Talent 2023. Putri Aryani, gadis 17 tahun asal Indonesia itu berjaya di panggung America's Got Talent 2023 berkat suara merdunya yang menyentuh hati. Ia pun viral di berbagai media sosial dan diberitakan di sana-sini termasuk oleh media asing. Jadi ya kalau sudah berprestasi sesuatu. Sukses tersebut membuat banyak para pejabat memberikan ucapan selamat, termasuk pimpinan tertinggi RI Presiden Joko Widodo. Melalui akun Instagram Jokowi, Presiden Jokowi mengunggah ulang video penampilan Putri Aryani dan memberikan selamat. Bukan hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga menyemangati Putri Aryani dan menyebut perjalanan Putri Aryani masih panjang. Presiden Jokowi juga mengapresiasi Putri Aryani dan menyebut ia telah menginspirasi banyak orang. Unggahan Presiden Jokowi tentang Putri Aryani pun menyita perhatian para followersnya,
Terbukti unggahan itu mendapatkan lebih 300.000 tanda suka dan lebih dari 4.400 komentar. Di antara banyak komentar, warganet Indonesia ternyata ingin Putri Aryani yang bersuara merdu diundang ke istana pada 17 Agustus nanti. Wah, ini netizen atau memang penguasa? Melebar ke kontestasi Pilpres. Tak hanya Jokowi, gubernur yang Jateng yang juga baca pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga mengunggah ucapan selamat untuk Putri Aryani. Bukan hanya memukau para juri, tetapi memukau seluruh dunia. Kamu hebat, kami bangga, tulis Ganjar di akun resmi Twitternya. Unggahan itu langsung direspon banyak kalangan, bahkan ada yang menghubung-hubungkan dengan kontestasi Pilpres 2024 ini yang nanti kita kupas. Seorang warganet lantas mengunggah foto lawas Putri Aryani kecil saat bersama Anies Baswedan. Dalam unggahan tersebut, warganet menuliskan, Putri Aryani dari kecil sudah dikagumi oleh Anies Baswedan loh Mas Ganjar. Selama ini kemana saja? Keterangan Putri jangan dimanfaatkan, tulis akun tersebut. Unggahan tersebut lantas mengundang komentar yang lain. Terus mau diklaim Putri milik Anies? Ini perang antar netizen, para pendukung, guys. Kata warganet yang lain, Ganjar hanya memberi selamat dan rasa bangganya, sama halnya jutaan rakyat Indonesia tidak harus kenal sejak kecil, kata yang lainnya. Saling sindir. Wah, asik juga ini. Saling saut menyaut itu sindirannya, guys. Bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam beberapa momen memang kerap kedapatan saling sindir terkait dengan kontestasi Pilpres 2024. Belum lama ini Anies menyindir Ganjar yang mengatakan bakal menang bila Pilpres 2024 murni diisi adu gagasan, rekam jejak dan adu karya. Terus intinya adalah memang menarik untuk berkontestasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Putri Aryani yang mendapatkan sebuah apresiasi sangat bergengsi America's Got Talent. Apakah ini betul bisa ditarik ke wilayah 2024? Berpengaruh terhadap kemenangan salah satu capres, atau ini sebatas hanya dialektika yang serius, saling klaim antar pendukung? Menurut analisis saya, pertama, apa yang menjadi apresiasi atau prestasi lah, apa yang menjadi prestasi Putri Aryani itu pasti semuanya sepakat untuk diberikan apresiasi, bahwa ini adalah Putri Indonesia yang mendapatkan penghargaan meskipun masih proses ya. Di America's Got Talent itu kan masih proses, nanti ada babak selanjutnya. Tapi at least ketika mampu mendudukkan sang juri killer, maka pasti semuanya oh hebat ini kan begitu. Hanya kalau saya boleh mengkritik, di mana pada waktu Putri Aryani masih kecil atau belum mendapatkan America's Got Talent seperti kemarin itu, apakah misalkan mereka yang pada kesempatan itu memberikan apresiasi, minimal mengucapkan selamat, apakah pada waktu berproses juga mengucapkan selamat atau tidak? Atau terhadap mereka yang kebetulan seperti Putri Aryani, mohon maaf, tidak bisa, matanya tidak berfungsi, kemudian harus mendapat banyak bantuan, bla 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 bla, apakah juga memberikan apresiasi terhadap proses mereka untuk bisa mandiri? Itu yang kalau menurut saya yang perlu dikritik ya. Jangan sampai maunya jadi, maunya tanpa proses, tetapi prosesnya dibiarkan. Bahkan misalkan untuk memberikan biaya atau untuk apresiasi tidak mau, itu kan menjadi masalah besar. Jadi itu sebuah kritik terhadap kita semua, termasuk diri saya tentunya. Jangan sampai kita melihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Putri Aryani adalah produk dari sebuah proses yang panjang, yang mentalnya
bisa dipupuk dan selanjutnya menemukan jati dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang kalau Pak Jokowi memberikan apresiasi saya pikir oke ya, karena beliau adalah sebagai presiden dan memberikan apresiasi. Tapi bagaimana tentang ketika Mas Ganjar mengucapkan selamat, kemudian ada warganet yang menampilkan foto Putri Aryani kecil bersama Mas Anies Baswedan. Apakah ini sesuatu yang perlu kita contoh atau yang perlu kita selesaikan? Kalau menurut saya sih, Putri Aryani adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia yang tidak harus merasa dimiliki oleh salah satu kelompok. Tetapi yang jadi perhatian adalah kita itu sangat tidak adil kalau kita ada seseorang yang berprestasi kemudian kita apresiasi tapi dalam prosesnya tidak. Maksudnya prosesnya kemana? Ketika masih kecil atau ketika belum berprestasi. Menurut saya itulah yang menurut saya terkait dengan foto bersama Mas Anies Baswedan, kan ada sebuah proses pada waktu dahulu ketika ada sebuah perhatian. Intinya siapapun yang menjadi bagian dari anak negeri, apakah kebetulan sempurna atau tidak sempurna, memang perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya, khususnya adalah para pemimpin kita, sehingga nanti tidak ada main klaim terkait dengan misalkan persiapan 2024. Jadi kalau menurut saya antar netizen saling mengklaim atau saling mengatakan, terus kalau foto atau sebaliknya, terus kalau mengucapkan salah atau sebaliknya, itu kan kalimat-kalimat yang saat ini menurut saya lebih baik tidak harus berdebat dalam sepertinya bukan yang substantif. Substansinya adalah bagaimana teman-teman Putri Aryani atau Putri Aryani dan teman-temannya itu kemudian menjadi bagian negeri ini yang perlu diselamatkan sampai mereka menemukan jati dirinya. Kan kalau kita ngomong pada saat ini merdeka belajar ya, merdeka belajar itu kan substansinya adalah bagaimana seorang siswa menemukan jati dirinya. Tidak harus semuanya misalkan prestasinya luar biasa di dalam proses belajar di sekolahan formal. Toh yang tidak formal pun juga oke. Intinya adalah proses sekolah itu bagaimana menemukan jati diri, menemukan masa depan dengan apa yang dimiliki. Meskipun mohon maaf, seperti Putri Aryani yang kebetulan dicoba oleh Sang Pencipta, ya kalau kita melihat dari ceritanya memang dia lahir masih 6 bulan sudah lahir kan, maksudnya sebelum waktunya sudah lahir duluan kan, itu kan kemudian berpengaruh terhadap fisiknya. Tetapi itu bisa untuk menemukan jati dirinya, sehingga pada proses debat antar netizen menurut saya bukan itu yang menjadi penting, tetapi bagaimana kita menyelamatkan anak negeri yang sementara ini ada sebagian yang belum terperhatikan, pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, bagaimana hubungannya dengan 2024? Apakah memang Putri Aryani bagian dari Anies Baswedan atau bukan bagian dari Ganjar Pranowo? Menurut saya bukan masalah Anies ataupun Ganjar ataupun Prabowo. Ini masalah adalah pada Mas Anies Baswedan sudah mempunyai foto bersama Putri Aryani bukan pada saat ini, tapi pada waktu sebelumnya. Mas Ganjar belum, Pak Prabowo juga belum. Jadi sebetulnya perhatian itu tidak hanya pada waktu berprestasi, sehingga pada proses misalkan berpengaruh terhadap netizen untuk saling bla 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 itu, akhirnya bukan pada substansi, tapi substansinya adalah, hai para calon pemimpin, Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, ini loh banyak anak negeri yang mulai dari kecil seharusnya mendapatkan perhatian dari negeri ini. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua, tidak hanya orang-orang yang terpelajar ya, atau tidak hanya yang mendapatkan sekolah, tapi semua itu adalah kewajiban negara untuk mendapatkan atau mereka mendapatkan pengajaran bahkan kehidupan yang layak.
Sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan, tapi berangkat dari Putri Aryani itu kita sadar, oh iya, kita sementara ini mungkin lalai terhadap anak yang perlu perhatian. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sehingga menuju 2024 penekanannya adalah semoga teman-teman bakal calon presiden tidak memanfaatkan hal ini. Tetapi bahwa seandainya misalkan Mas Anies Baswedan ada foto atau Mas Ganjar ada foto, boleh aja ditampilkan, tetapi tidak harus memancing terkait dengan apa yang hubungannya dengan 2024. Intinya para generasi kita perlu mendapatkan perhatian. Diperhatikan saja sudah cukup menjadi motivasi generasi kita untuk meraih masa depannya. Semoga Pilpres 2024 tetap lancar dan netizen juga saling sadar bahwa kita masih punya banyak PR untuk anak negeri. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.